Jumpa kembali bersama kami dalam misteri gaib Curug Munding. Di balik keindahan Curug Munding ternyata menyimpan segudang misteri yang menarik untuk diungkap. Simak video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Seperti biasa, sebelum menyimak video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar Anda bisa berlangganan video misteri dengan kami, dan nyalakan juga tombol loncengnya. Curug Munding yang terletak di Desa Cicaringin, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten, merupakan destinasi wisata yang telah dibuka dan diminati para pengunjung, para wisatawan domestik. Namun di balik keindahan Curug Munding menyimpan segudang misteri gaib di baliknya yang akan kami ulas di sini. Tapi sebelumnya, kami ingin menyampaikan kepada Anda semua, para penggemar misteri, kami mengungkap kisah ini bukan untuk menakuti, tetapi kami mengungkap ini untuk sebagai hiburan semata, dan jangan pernah takut kepada hal-hal yang di luar nalar manusia biasa. Tetaplah takut kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang gaib dari segala yang dinyatakan gaib. Allah adalah Sang Maha Gaib, Pencipta yang patut disembah. Konon katanya pada zaman dahulu kala, di daerah sekitar Curug Munding terdapat sebuah kehidupan dua keluarga, di mana dua keluarga tersebut merupakan tokoh pada masa itu. Yang satu merupakan sosok tokoh seorang yang memiliki kerbau ataupun penggembala kerbau, sedangkan tokoh yang kedua merupakan penggembala babi hutan, di mana mereka hidup damai di daerah sekitar Curug Munding. Mereka menghidupi keluarganya dengan berladang ataupun berkebun, juga sebagai penggembala kerbau dan penggembala babi hutan, di mana dua tokoh tersebut terkenal hingga kini. Kisah ini merupakan kisah lokal yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Dua tokoh tersebut tiada lain merupakan Ki Rismin dan Ki Paringga. Ki Rismin merupakan sosok tokoh sebagai penggembala babi hutan, di mana dia seorang diri yang menggembala babi hutan. Babi hutan tersebut takluk
kepada dirinya. Babi hutan yang merupakan sebagai hama yang suka merusak tanaman warga pada masa itu, seperti huma, ladang, dan lain sebagainya. Tetapi di bawah pengaruh Kirismin, babi hutan itu tidak akan merusak tanaman yang dia tanam, sehingga warga kampung di wilayah Curug Munding dan sekitarnya pada masa itu selalu bertanya kepada Kirismin agar seluruh tanamannya tidak dirusak oleh babi hutan itu. Hingga kini legenda tersebut tertancap begitu dalam di benak warga sekitar bahwa Kirisminlah sebagai sosok yang menguasai babi hutan dan dipercaya warga sekitar. Sedangkan Ki Paringga, beliau adalah sosok penggembala kerbau yang hidup subur makmur dengan ternak kerbau yang dia gembala. Begitu banyak kerbau-kerbau milik Ki Paringga tersebut. Namun pada suatu hari, salah satu dari kerbaunya hilang entah kemana. Ki Paringga pun melakukan pencarian atas kerbaunya yang hilang, lenyap tak berbekas. Berhari-hari Ki Paringga mencari kerbaunya yang lenyap itu. Di mana kerbau Ki Paringga selalu ia gembala tidak jauh dari Curug Munding, dan ia pun menduga bahwa kerbaunya jatuh ke dalam Curug Munding itu. Lalu ia pun melakukan penyelaman ke dalam curug, dan dia menduga kerbau tersebut jatuh ke dalam curug itu. Dugaan Ki Paringga ternyata benar. Kerbau yang ia miliki yang diduga jatuh ke dalam Curug Munding, ternyata kerbau yang ia miliki ada di dalam air Curug Munding, disandra oleh penguasa gaib di dalam air Curug Munding. Dalam pencariannya itu, ia pun ada penawaran dengan penguasa gaib untuk menghuni di alam gaib di balik air terjun Curug Munding itu. Ki Paringga pun lantas tidak langsung menjawab dan mengiyakan akan menjadi penghuni gaib di dasar Curug Munding. Ia pun ingin kembali membawa kerbaunya dulu dan berunding dengan keluarganya. Penghuni gaib pun mengiyakan dan mengizinkan Ki Paringga kembali ke alam nyata. Singkat cerita, Ki Paringga pun sudah berada bersama keluarganya dan membawa kerbau itu. Ketika ia berbicara dengan istri dan keluarganya bahwa ada penawaran dengan penghuni gaib di balik Curug Munding untuk bergabung dengan penguasa alam gaib, keluarganya pun terutama istrinya menyanggupi dan dia turut serta bagaimana Ki Paringga. Setelah itu, Ki Paringga pun bersama istrinya masuk kembali ke dasar Curug Munding
ikut bersama penguasa gaib di Curug Monding. Dan hingga kini curug tersebut dinamakan Curug Monding dan Ki Paringga lenyap tak berbekas.